Materi pembahasan yang kedua, yaitu resultan gaya gravitasi untuk tiga benda membentuk sudut. Ibu akan mulai dengan contoh soal. Misalkan ada tiga buah bola A, B, dan C secara berurutan memiliki massa 1 kg, 2 kg, dan 3 kg. Posisi ketiganya membentuk segitiga sama sisi, dengan panjang sisinya 1 meter. Besar resultan gaya gravitasi yang dialami benda A adalah berapa Newton? Nah, diingat konstanta gravitasi itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Jika kita gambarkan, ketiga bola yang ditunjukkan oleh soal berurutan membentuk segitiga sama sisi. Karena segitiganya sama sisi, maka panjang setiap sisinya sama, yaitu 1 meter. Nah, di sini karena segitiga sama sisi, maka selain sisinya yang sama, sudut yang dibentuknya juga sama. Karena satu segitiga itu memiliki 180 derajat, maka untuk segitiga sama sisi, masing-masing sudutnya memiliki sudut 60 derajat atau tetanya 60 derajat. Nah, kemudian sesuai dengan materi pertama, setiap benda akan mengalami gaya tarik-menarik dengan benda lainnya. Maka, ketika di sini kita harus menentukan resultan gaya gravitasi yang dialami oleh benda A, maka di sini akan muncul vektor gaya, yaitu dari gaya A ke C, kemudian gaya A ke B. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengingat kembali persamaan yang akan digunakan untuk mencari gaya di antara dua buah benda. Karena kita akan meninjau masing-masing gaya A ke C dan gaya A ke B. Karena di sini resultan gaya gravitasi yang ditinjaunya adalah benda A. Jadi nanti kalau yang kalian tinjaunya C, maka nanti akan muncul gaya C ke A dan C ke B. Nah, yang pertama kita tinjau gaya A ke C. Di sini gunakan G dikalikan massa A kalikan massa C dibagi jarak dikuadratkan. Maka massa A-nya sesuai soal itu 1 kg. Kemudian massa benda C-nya adalah 3 kg. Oh, ini bentuknya salah ya. Harusnya di sini. Harusnya yang C lebih besar karena 3 kilo dan yang B agak lebih kecil dari C yaitu 2 kilo. Tapi tidak apa-apa. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaannya ini, maka akan dihasilkan 3G. Nah, ini Ibu belum mengubah G menjadi 6,67. Karena nanti akan sangat panjang. Kita simpan dulu G-nya dalam bentuk G. Kemudian yang kedua, kita kerjakan gaya A ke B. Maka akan dapatkan, sama menggunakan rumus yang pertama, akan dapatkan massa A-nya 1 kg, massa B-nya 2 kg. Nanti hasilnya 2G. Nah, setelah kita mengetahui kedua buah gaya yang terjadi di benda A, maka kita akan mencari resultan gaya menggunakan prinsip vektor. Di bab 2 kita sudah mempelajari prinsip vektor untuk mencari resultan. Itu persamaannya berarti gaya A ke C dikuadratkan, kemudian ditambahkan gaya A ke B dikuadratkan, ditambah 2 gaya A ke C kalikan gaya A ke B kosinus theta. Karena di sini kita memiliki sudut. Maka gunakan prinsip vektor yang memiliki prinsip kosinus di sini. Masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan. Nah, untuk gaya A ke C, tadi kita dapat 3G, maka akan kita kuadratkan. Kemudian gaya A ke B adalah 2G, kemudian kita kuadratkan. Dan di sini 2 kalikan 3G dikalikan 2G cos 60. Nah, akan kita dapatkan akar dari 3 dikuadratkan 9. G dikuadratkan menjadi G kuadrat. Ini juga sama. 2 dikuadratkan jadi 4. G dikuadratkan jadi G kuadrat. Nah, di sini kita kalikan saja. 2 kali 3G kali 2G, yaitu 12G kuadrat. Nah, cos 60 sesuai tabel sudut istimewa, cos 60 itu adalah setengah. Maka langsung saja diganti setengah. Kemudian akan didapatkan 12 di sini bisa kita bagi dengan 2, maka hasilnya akan menjadi 6.
Kalian tulis lagi 9G kuadrat plus 4G kuadrat plus 6G kuadrat, jangan lupa diakarkan. Nah, hasilnya akan menjadi akar 19G kuadrat. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan G kuadrat. G kuadrat diakarkan menjadi G, sementara 19 masih dalam bentuk akar. Ini bisa kalian hitung menggunakan kalkulator. Akar 19 dikalikan. Nah, ini G-nya. Ubah kembali ke 6,67 kali 10 pangkat min 11. Maka akan dihasilkan kurang lebih 29,07 kali 10 pangkat min 11 Newton. Nah, ini adalah cara menyelesaikan soal untuk 3 buah bola yang memiliki sudut.